Hello, good morning dear students. How are you today? Hari ini kita akan masuk ke pembelajaran tema 8 subtema 2 yang berjudul kemarau. Kita akan masuk ke pembelajaran 1. Baiklah, kita mulai dengan pembelajaran 1. Musim kemarau telah tiba. Pagi hari matahari bersinar cerah. Siti, Dayu, dan Lani bermain di taman. Letak taman dekat dari rumah. Di taman banyak teman menunggu. Ada Edo, Udin, dan Beni. Mereka pun bermain bersama. Siti dan teman-teman asik bermain, menikmati cuaca di musim kemarau. Bacalah percakapan Siti dan teman-teman. Kamu pandai sekali main tapak gunung. Kakimu kuat sekali. Bisa meloncat dengan satu kaki. Wah, terima kasih Siti. Pujianmu membuat hatiku senang. Kamu memang baik hati. Dayu tadi bermain bersama Beni ya? Bagaimana permainannya? Keseimbangan badan Beni sangat bagus. Ia bisa berjalan dengan egrang. Tidak pernah jatuh. Hebat. Setiap teman punya kepandaian ya. Ada yang pandai bermain tapak gunung, ada juga yang pandai bermain egrang. Betul Dayu, setiap orang memiliki kepandaian masing-masing. Oh iya, nanti sore kita ke balai desa yuk. Kita akan belajar menari bersama. Ayo, asik sekali bisa menari bersama. Hargailah temanmu yang memiliki kepandaian. Pujilah ia sesuai kepandaiannya. Jika dipuji, ucapkan terima kasih. Nah, anak-anak, tadi kita sudah membaca percakapan antara Siti dan teman-temannya. Nah, dari percakapannya itu ada beberapa pujian yang sudah disampaikan. Nah, coba anak-anak tuliskan kalimat pujian seperti contoh ya. Suara nyanyianmu merdu sekali Siti. Nah, itu ada sampai 6. Nanti anak-anak kerjakan di buku catatan tematik. Oke. Hari telah siang, matahari bersinar terik. Saatnya pulang untuk beristirahat. Setelah tiba di rumah, Siti mencuci tangan. Setelah mencuci tangan, Siti menutup keran air. Pada musim kemarau, hujan tidak turun. Persediaan air bersih semakin sedikit. Saat di rumah, Siti berhemat air bersih. Amati aturan di rumah Siti untuk menghemat air bersih. Yang pertama, Siti menyiram tanaman menggunakan air bekas cucian beras. Yang kedua, setelah digunakan, keran air ditutup dengan rapat. Yang ketiga, menaburkan kompos daun di sekitar tanaman. Kompos akan menyimpan air lebih lama. Yang selanjutnya, mematikan keran saat menyabuni piring. Nah, itu dia aturan-aturan yang dilakukan Siti di rumahnya untuk menghemat air di rumah. Nah, apa yang kamu lakukan untuk menghemat air bersih di rumah kamu? Lakukan kegiatan di rumah untuk menghemat air. Jangan jadi membuang-buang air. Kita lanjutkan di halaman 65. Ayo menari. Sore hari cuaca cerah. Siti menjemput Lani dan Dayu. Mereka bersama-sama ke balai desa. Mereka akan berlatih menari bersama. Gerakan badan, tangan dan kaki. Tangan terentang lalu berayun. Kaki meloncat ke kanan dan ke kiri. Gelengkan kepala lalu putar badan. Gerakan tubuh ikuti hitungan. Nah, itu dia bacaannya tentang Ayo Menari. Dan anak-anak, seperti itulah kegiatan Siti dan teman-temannya pada saat sore hari. Mereka menari dan
berlatih menari bersama. Oke, kita lanjut ke pembelajaran 2. Pada musim kemarau, udara terasa panas. Edo dan teman-teman merasa sangat kepanasan. Tubuh mereka pun mudah berkeringat. Di dekat rumah Edo, ada sungai yang masih bersih. Saat musim kemarau, sungai itu menjadi dangkal. Edo dan teman-teman duduk di sungai. Kemudian bermain air dengan kaki. Mereka bermain sambil menyiram air ke badan. Badan mereka terasa segar. Aktivitas air apakah yang kamu sukai? Lakukanlah bersama temanmu. Atau bisa juga kamu lakukan bersama saudara kamu. Lanjutkan ke halaman 67. Cuaca pada musim kemarau selalu cerah. Hari semakin sore, matahari akan tenggelam. Sinar matahari menjadi berwarna jingga. Bermain air di sungai sudah selesai. Edo dan teman-teman berjalan pulang. Bacalah percakapan Edo dan teman-teman. Asik sekali beraktivitas air di sungai. Tadi kita duduk-duduk di tepi sungai. Kamu hebat, Udin. Kamu begitu berani menyiramkan air ke badan. Betul, tidak hanya ke badan, tetapi juga ke kepala. Padahal air sungai dingin. Nah, itu dia percakapan mereka setelah melakukan aktivitas air di sungai. Nah, kamu sudah membaca percakapan Edo dan teman-teman. Sekarang, tunjukkan kalimat pujian di percakapan itu. Yang pertama, beri tanda centang jika termasuk kalimat pujian. Dan selanjutnya, beri tanda silang jika tidak termasuk kalimat pujian. Nah, itu kamu bisa lihat di buku kamu halaman 68 ya. Kemudian, beri tanggapan jika termasuk kalimat pujian. Yang pertama, berani sekali kamu menyiram air ke badan. Nah, apakah itu kalimat pujian atau tidak? Karena kalimat pujian maka diberi tanda centang. Nah, sekarang bagaimanakah tanggapanmu atas pujian itu? Iya, kita harus mengucapkan terima kasih, badanku kini menjadi lebih segar. Nah, itu ada nomor 2 sampai nomor 6. Anak-anak nanti bisa lanjutkan di rumah, mengerjakan kembali di buku catatan tematik. Lalu yang nomor 2, asik sekali bermain air di sungai. Apakah itu pujian atau tidak? Nah, di sini diberikan tanda silang, berarti bukan pujian. Lalu bagaimana tanggapannya? Benar, seru sekali bermain air di sungai. Baiklah anak-anak, itu ada 2 contoh yang diberikan. Anak-anak bisa melanjutkan nomor 3 sampai nomor 6 di buku catatan tematiknya. Jadi hari ini ada 2 latihan. Yang pertama tadi, kemudian yang kedua ini sama-sama dikerjakan di buku catatan tematik.